Kalau basmalah bukan sekedar kita baca, tapi kita jadikan rumus kehidupan, insya Allah kita bisa selamat dunia akhirat dalam menggunakan seluruh fasilitas yang dititipkan oleh Allah. Karena kita akan memastikan dengan membaca basmalah, seluruh titipan Allah itu kita gunakan untuk sesuatu yang Allah ridhoi dan untuk sesuatu yang Allah cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'da. Sahabat-sahabatku pemirsa channel Tauhid Cinta yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah dalam riwayat Ibnu Hibban mengingatkan hadis yang saya kira populer. Hadis itu berbunyi, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi basmalah fa huwa aqta. Jadi apapun aktivitas, kata Kanjeng Nabi, yang tidak diawali dengan membaca basmalah, maka aktivitas itu dianggap terputus. Terputus maknanya terputus dari transendensi atau keberkahan dari Allah. Maka jangan heran, basmalah adalah sebuah bacaan yang sangat familiar. Dari kecil kita diajarkan, setiap mau melakukan sesuatu untuk diajarkan oleh orang tua kita, guru-guru kita membaca basmalah, dengan harapan bahwa basmalah ketika kita baca ada peran-peran ketuhanan, ada keberkahan di situ dan lain sebagainya. Ada sebuah buku yang menurut saya layak kita baca, dikarang oleh Syekh Alawi Al-Maliki Al-Hasani, judulnya Abwabul Faraj, yaitu pintu-pintu agar kita diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah. Di dalam buku itu bab 20 beliau berbicara tentang fungsi dan manfaat basmalah yang kita baca. Fungsi pertama, kata beliau, adalah bahwa dengan basmalah bisa menghilangkan sesuatu yang tidak keinginkan atau petaka. Hadis ini diriwayatkan ketika Rasulullah menawarkan kepada keponakan sekaligus menantunya Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, maukah engkau aku ajarkan sebuah bacaan yang ketika engkau membaca ini Allah akan hindarkan kamu dari malapetaka. Ali kemudian mengatakan, boleh ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada Ali, kalau engkau sedang menghadapi sebuah problem dan masalah basmalah, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau engkau baca ini, maka Allah akan hindarkan engkau dari segala macam masalah dan problem kehidupan kamu. Yang kedua, Syekh Alwi Al-Maliki mengatakan basmalah akan menjadi wasilah atau perantara seluruh keinginan-keinginan kita akan dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah. Maka jangan heran basmalah menjadi sesuatu yang betul-betul menjadi keseharian kita dalam berbagai macam aktivitas. Dan yang ketiga, menurut Syekh Alwi adalah basmalah akan membentengi kita dengan setan. Ada sebuah dialog antara setan gemuk dan setan kurus yang menurut saya menggambarkan ini. Setan kurus bertanya kepada setan gemuk, kenapa engkau menjadi gemuk? Dia mengatakan, saya menggoda manusia ketika mau makan, mau minum, melakukan sesuatu yang bersifat kuliner, dia tergoda untuk tidak membaca basmalah, dan kemudian saya bisa masuk terlibat makan bersama tanpa dia ketahui sehingga saya gemuk. Kemudian setan gemuk bertanya, kenapa engkau kurus? Saya menghadapi hamba Allah yang begitu luar biasa istiqomah membaca basmalah dengan kesungguhan, sehingga ketika dia makan, ketika dia minum atau mengkonsumsi hal-hal yang lain, saya terbentengi, orang itu terbentengi dari saya dan saya tidak bisa ikut makan sehingga saya kurus. Ini sebagai sebuah penggambaran. Bahkan dalam video-video akhir-akhir ini diviralkan, kalau kita lagi makan gak baca basmalah, setan digambarkan akan mengerubungi makanan kita dan kemudian ikut makan dengan kita dengan wajah yang saya kira kita tidak jadi makan kalau ngelihat secara visual. Oleh karenanya basmalah mari kita baca sebelum kita melakukan sesuatu, tetapi yang lebih dari itu, bukan basmalah sebagai sebuah bacaan yang penting. Kenapa basmalah menjadi sesuatu yang
luar biasa dalam konteks keumatan. Yang pertama, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim sebenarnya kita ingin melibatkan Allah dalam semua momen hidup kita. Yang kedua, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim sejatinya kita ingin lagi memohon izin kepada Allah, memohon kekuatan kepada Allah, dan yang paling penting memohon bimbingan atau hidayah kepada Allah, sehingga seluruh aktivitas yang kita akan lakukan setelah membaca basmalah selalu dalam koridor yang diizinkan oleh Allah. Dan yang terakhir ini yang luar biasa, kalau basmalah secara utuh kita baca Bismillahirrahmanirrahim, sebenarnya kita lagi ingin mengatakan, ya Allah, aku mohon izinmu, kekuatan dan bimbinganmu untuk menggunakan seluruh fasilitas yang kau titipkan dari sifat rahmanmu. Tetapi saya berjanji ketika engkau izinkan menggunakan fasilitas dari sifat rahmanmu itu, aku akan gunakan dengan cara yang kau izinkan dari sifat rahim. Maka rahman itu diberikan kepada siapa saja, tetapi rahim adalah diberikan khusus kepada orang-orang yang menggunakan seluruh fasilitas Allah dengan cara yang diizinkan oleh Allah. Oleh karenanya, saudara-saudaraku, kalau Bismillahirrahmanirrahim kita baca dengan kesungguhan, dengan betul-betul khusyuk, maka kemudian kita sadar apa yang akan kita lakukan setelah kita membaca basmalah. Berarti kita menggunakan fasilitas Allah, tapi yang paling penting fasilitas itu kita gunakan dengan cara Rahman sekaligus Rahim. Tidak boleh aktivitasnya mengganggu pihak lain, aktivitasnya mendolimi pihak lain, tetapi secara hablum minallah aktivitas kita juga tidak akan melanggar aturan atau yang diharamkan oleh Allah. Kesimpulannya, kalau basmalah bukan sekedar kita baca, tapi kita jadikan rumus kehidupan, insya Allah kita bisa selamat dunia akhirat dalam menggunakan seluruh fasilitas yang dititipkan oleh Allah, karena kita akan memastikan dengan membaca basmalah seluruh titipan Allah itu kita gunakan untuk sesuatu yang Allah ridhoi dan untuk sesuatu yang Allah cintai. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.